Mau dapat uang yang banyak ya bertani. Bertani bukan. Ya Pak, ngapain Bapak ajari lagi? Negara kita itu kan memang negara agraria, sektor pertaniannya sangat luar biasa. Yang aku tanya sekarang, kenapa 10 tahun terakhir petani menjerit? Hasil penjualan nggak sesuai sama kos yang dia keluarkan. Harga pupuk melambung, pupuk ada harganya sampai 1 juta, hampir 1 juta. Macam-macam lah. Makanya kami pilih Pak Anies. Semoga sektor nelayan, pertanian, buru-buru kasar, buka lapangan kerja buat pengangguran, buruh honorer. Itunya harapan kami. Ngapain dikasih tahu lagi? Ya, pastilah. Kalian pilih siapa, woi? Apa selera kalian sama aku? Pak Anies. Kalau Pak Anies aku ya itu abang angkat aku. Sorry ya. Abang angkat yang lain selebeu. Tetap Pak Anies. Kira-kira aku bergabung sama kalian menjadi pendukung Pak Anies boleh nggak nih? Serius nanya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba saya banggakan. Si akun ini tuh intinya ingin memasarkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Dipandang Anies sebagai sosok yang bisa menyelesaikan permasalahan khususnya di sektor pertanian. Tanpa dia sadari bahwa Menteri Pertanian hari ini itu adalah saudara yang terhormat Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo itu siapa? Syahrul Yassin Limpo itu merupakan kader Partai Nasdem. Yang kita tahu Nasdem itu merupakan partai politik yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan. Itu blunder pertama. Harusnya dia tuh kritiknya ke Nasdem. Nasdem tuh kader ente sebagai Menteri Pertanian, ini kondisinya di bawah seperti ini, apa gagasannya sih selama jadi Menteri Pertanian? Harusnya gitu tanyanya, bukan kepada pemerintahan soal pemerintahan Jokowi. Jadi itu yang pertama. Jadi kader Menteri Pertanian hari ini adalah diduduki kader Nasdem. Yang kedua adalah berbicara terkait dengan pupuk. Saya masih yakin bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu merupakan pemimpin yang sangat serius mengelola Indonesia dan juga memperhatikan masyarakat, termasuk memperhatikan para petani. Ketika pupuk di era Pak Joko Widodo, kemudian di era pemerintah sebelumnya, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah ketika seberapa besar pemerintah memperhatikan memberikan subsidi kepada para petani. Saya pernah mendapatkan data, teman-teman bisa cek bahwa ketika Pak era SBY itu subsidi terkecil itu 1,3 triliun dan paling besar itu di angka 21,1 triliun. Nah, sedangkan di era Presiden Joko Widodo itu paling tinggi itu sampai 34,3 triliun. Bahkan di awal menjabat Jokowi itu kan 31 triliun. Artinya Jokowi udah sangat serius mengelola, memperhatikan masyarakat-masyarakat termasuk para petani. Subsidinya juga besar terhadap pupuk gitu. Nah, terus dia katakan bahwa 10 tahun ini seolah-olah permasalahan pertanian itu adanya di era Pak Jokowi. Padahal menurut penelitian dari beberapa info yang saya dapatkan, permasalahan yang dihadapi oleh petani itu selalu ada dari tahun ke tahun siapapun presidennya. Jadi permasalahan pertanian itu selalu muncul. Permasalahan pertama adalah ketika para petani mengatakan bisa menanam tapi tidak bisa memanen. Jadi para petani itu aina nama mampu ya, tapi ketika memanen mereka bingung mau menjual kemana, menjual ke siapa, dengan harga berapa itu. Jadi permasalahan itu saya kira sekalipun Anies terpilih sebagai presiden di 2024 tidak akan hilang permasalahan itu. Gitu. Kemudian juga permasalahan yang kedua adalah jumlah yang makan itu lebih banyak ketimbang jumlah yang menanam. Makanya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan impor dan ekspor gitu.
lamun yang makan jumlahnya banyak, kemudian yang nanam sedikit dan tidak menggunakan metode impor ekspor, bahaya bisa kelaparan atau orang dahar kudu nungguan panen. Itu teman-teman. Nah, yang digarisbawahi oleh saya adalah ketika mengkampanyekan seolah-olah Anies Baswedan capres yang bisa menyelesaikan permasalahan bagi para petani. Saya kira nggak seperti itu konsepnya. Harusnya jika masyarakat ataupun petani butuh sosok atau figur yang mampu menyelesaikan sektor pertanian, maka harus real, harus fair, harus by data. Siapa kira-kira sosok calon presiden yang mampu menyelesaikan program-program ataupun juga masalah-masalah yang dimiliki oleh petani? Bisa dari lihat gagasannya, serta harus diimbangi oleh program kinerjanya. Misal hari ini kan ada 3 calon presiden tuh yang unggul, Ganjar, Prabowo dan juga Anies. Fair dong, lihat kinerjanya apa yang dilakukan oleh Ganjar, apa yang dilakukan oleh Prabowo, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ketika ia sebagai menjabat. Apakah Anies Rashid Baswedan Menteri Pertanian? Bukan. Oke, Cakra. Apakah Ganjar Pranowo Menteri Pertanian? Bukan. Ganjar bukan Menteri Pertanian. Apakah Prabowo Subianto Menteri Pertanian? Bukan. Prabowo itu Menteri Pertahanan. Sekalipun Prabowo pernah dipoto di sawah, padahal bukan Menteri Pertanian. Oke, berarti 3 calon presiden tersebut ketiga-tiganya bukan Menteri Pertanian. Sepakat. Yang kedua, apa yang dilakukan Anies Rashid Baswedan, apa yang dilakukan oleh Prabowo, apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika berbicara terkait dengan sektor pertanian. Anies, saya belum dapat datanya. Prabowo juga saya belum dapat. Yang saya dapatkan ketika ada satu program yang cukup menarik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika menjabat gubernur Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh para petani. Satu diantaranya adalah program Kartu Tani. Nah, program Kartu Tani yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini, karena kan gini ya, logika sayanya, sederhana analisana. Ganjar itu satu sisi dia pejabat, satu sisi dia juga sering berkomunikasi dengan rakyat. Artinya Ganjar punya kebijakan dan Ganjar juga punya kesempatan telinga dan matanya untuk mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh masyarakat. Maka ketika ada keluhan yang disampaikan oleh para petani, kemudian Ganjar membuat kebijakan sebagai pemangku kebijakan dengan mengadakan kartu tani. Kebijakan pemerintah itu A, kok kenapa yang terjadi di masyarakat itu bisa B, C, D, dan bahkan seterusnya dan seterusnya. Oh, ternyata ada satu spasi yang terjadi di mana ketika kebijakan pemerintah itu tidak sampai kepada masyarakat. Nah, oh ternyata ada sosok ini nih, ada orang jahat, ada oknum, ada mafia yang berselimut bermain di bidang pertanian. Maka itu harus dibabat, harus dihilangkan. Gitu. Keluarlah kebijakan kartu tani. Pemerintah langsung berhubungan dengan rakyat. Rakyat yang menanam ada berapa? Pemerintah sudah punya datanya akhirnya. Jadi tidak melalui ini kemudian rakyat enggak, langsung pemerintah jadi tahu berapa jumlah petani, yang dibutuhkan petani apa aja, yang ditanam tani apa aja, pupuknya butuh berapa. Jadi pemerintah langsung punya datanya. Gitu. Tinggal pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa mengejar gagasan pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan, itu aja. Misal digitalisasi ya atau e-commerce, saya nggak kebayang kalau petani itu sudah bisa mengaplikasikan digitalisasi di sektor pertanian. Tiap desa atau tiap kampung atau bahkan tiap rumah punya e-commerce masing-masing khusus untuk petani. Misal petani nanti mereka mengkalkulasikan sendiri hitung-hitungan dari mulai modal menanam sampai dengan panen habis berapa, kemudian mereka ingin menjual dengan harga berapa gitu. Sehingga para pembeli itu tidak lagi ke bandar, tidak lagi ke tengkulak, udah tinggal searching aja. Saya butuh beras
dengan kualitasnya, misalnya beras Cianjur atau beras apa gitu, itu tinggal cari di e-commerce. Oh, ada nih di petani ini, ada nih di petani ini, kualitasnya seperti ini, spesifikasinya, harganya segini itu. Nah, hari ini belum sampai ke sana, tapi nggak apa-apa. Setidaknya para mafia itu sudah sedikit agak dihilangkan. Jadi sekarang nggak seperti dulu gitu. Di sini pupuknya banyak, di sini sedikit. Enggak, sekarang pemerintah sudah tahu di sini memerlukan pupuk berapa, di sini memerlukan pupuk berapa. Tinggal masyarakat itu harusnya menyesuaikan kebutuhan karena kan kasihan yang pupuknya banyak, yang pupuknya sedikit, yang masih ada ketimpangan itu, yang jumlah tanahnya banyak dengan yang jumlahnya tanahnya sedikit, itu aja. Itu teman-teman. Kemudian juga di tahun kebijakan di Ganjar Pranowo ini ternyata bukan berhasil di Jawa Tengah aja, tapi juga diaplikasikan, diadopsi dan dilaksanakan kebijakannya secara nasional. Itu di 2017-2018 akhirnya pemerintah mengikuti gaya Ganjar Pranowo. Maka saya lebih cenderung justru Ganjar Pranowo lebih paham dibanding dengan yang lain ya. Kalau mungkin ya, tapi walau alam, mungkin Ganjar ketika berbicara kurang begitu ilmiah ketika menjelaskan, tapi secara teknis beliau lebih tahu, lebih paham karena langsung dengar dari masyarakat gitu. Mungkin Ganjar nggak tahu apa ilmiah, kata-kata ilmiahnya ya, karena dia bukan dosen, dia bukan doktor gitu. Hanya orang biasa yang hari ini dipercaya, diberikan mandat untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan Joko Widodo gitu. Dan saya kira sih sosok yang paling serius hari ini ya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sampai perkara yang detail Ganjar Pranowo sudah memikirkan gitu. Itu salah satu keunggulan menurut saya. Teman-teman bisa cek apakah Prabowo punya gagasan terkait dengan sektor pertanian, apakah Anies Rashid Baswedan punya rekam jejak terhadap sektor pertanian ketika ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta atau enggak gitu. Itu sih teman-teman menurut saya. Jadi jangan menertawakan seolah-olah permasalahan pertanian itu ada hari ini. Kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh menutup mata. Permasalahan apapun, siapapun presidennya, saya yakin pasti ada masalah tiap fasenya gitu. Punya masalahnya masing-masing. Dan itu harus bijak. Kita harus bijak. Tidak boleh menjadi relawan yang kultus tanpa berdasarkan data, tanpa berdasarkan argumentasi yang kuat gitu. Hanya bermodalkan kebencian kan susah. Kemudian bencinya juga karena kata orang lain benci, kemudian didengar oleh kita, diserap oleh otak kita, kemudian disampaikan oleh mulut kita. Nggak boleh gitu. Kalau kita disakiti mungkin gak jadi masalah, kita jadi sakit hati. Kalau kita gak pernah disakiti, kemudian justru kita mendapatkan manfaat, terus harus dolim kepada yang memberikan manfaat, kan aneh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.